Jumpa kembali di channel edukasi dan motivasi, channel di seputar tentang dunia perkuliahan atau dunia pendidikan level sarjana, S1, S2, dan S3. Kali ini kita akan bahas topik terkait dengan bagaimana cara menulis karya ilmiah buat teman-teman yang baru kali pertama diperhadapkan dengan tugas-tugas menulis paper, menulis artikel atau makalah-makalah ilmiah yang ditugaskan oleh dosen-dosen, bahkan buat teman-teman yang ada di akhir semester yang dituntut untuk menyelesaikan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kita akan simak bagaimana cara menulis karya ilmiah dari step yang paling pertama, yang paling dasar sekali, tetapi ketika kita gagal memahami apa yang dasar atau apa yang disebut dengan hal yang prinsipil ini, saya sangat yakin teman-teman akan terjebak dalam sebuah sindrom yang disebut dengan problem of wrong direction atau disebut dengan salah arah. Nah, kalau teman-teman sudah salah arah, salah memahami apa itu artikel, apa itu paper, apa itu makalah ilmiah, maka saya sangat yakin bahwa teman-teman tidak akan pernah mencapai tujuan. Video ini untuk teman-teman sekalian. Yuk kita ikuti. Oke. Nah, teman-teman kita mulai. Kita akan buka terlebih dahulu slide kita, ya. Di sini saya sudah siapkan slide untuk teman-teman. Cukup 2 slide, tetapi tentu nanti kita akan melakukan pembahasan yang lebih memadai, ya. Topik kita menulis karya ilmiah untuk pemula. Mohon maaf, bukan berarti Anda tidak punya potensi, tetapi ini hanya karena teman-teman baru masuk di jenjang pendidikan strata sarjana yang kemudian diperhadapkan dengan suatu tuntutan yang baku, yang tidak mungkin kita melakukan improvisasi di dalam penulisan karya ilmiah, sebab sudah ada setiap kampus memiliki apa yang disebut dengan gaya selingkung, ya, gaya lembaga itu sendiri. Nah, ketika kita ingin memahami menulis karya ilmiah untuk pemula, dalam artian menulis karya ilmiah apapun itu wujudnya, maka hal yang harus disadari adalah bagaimana kita paham benar, ya, hakikat atau prinsip dari menulis karya ilmiah itu. Nah, kita langsung saja. Nah, di sini saya pahami, ajak teman-teman untuk memahami hakikat menulis karya ilmiah, ya. Jadi ketika kita bicara tentang hakikat, itu hal yang paling fundamental, ya, hal yang paling mendasar sekali, hal yang disebutnya presis, asas, prinsip dari asas dari sesuatu yang ingin kita kerjakan, ya. Tadi saya sudah katakan, kalau kita tidak paham tentang hakikat ini, nilai dasar yang mengikat, ya, seluruh pekerjaan akademik kita, pekerjaan penulisan karya ilmiah kita, maka kita akan kesulitan di dalam melakukan mengeksekusi pekerjaan menulis karya ilmiah. Nah, teman-teman, apapun bidang yang Anda teman-teman sedang geluti, bidang profesi, perkuliahan, ini semua berlaku bagi kita semua. Nah, saya membagi ini pada hakikat tentang karya ilmiah, ada 3 hal konsep dasar yang harus dipahami, ya. Yang pertama adalah menulis, ya. Yang kedua adalah karya, yang ketiga adalah ilmiah. Nah, apa yang kemudian perlu kita pahami, satu-satu kita akan bahas. Menulis itu ada kaitannya dengan sebuah proses yang kita sebut dengan riset dan penulisan atau biasa disebut dengan pelaporan, ya. Ketika Anda menulis, ini bukan hanya persoalan Anda mengetik. Ini persoalan adalah bagaimana riset yang dilakukan, baik secara empiris, ya, artinya Anda turun ke lapangan, ataupun secara deduktif, ya, artinya Anda, teman-teman hanya duduk di atas meja, mengotak-atik referensi di perpustakaan atau kemudian di secara online. Jadi untuk dapat menulis, maka kita tidak bisa melakukannya tanpa melakukan yang pertama apa yang disebut dengan riset atau yang disebut dengan penelitian, ya. Dan setelah kita melakukan riset yang berisi pada proses pengumpulan data, artinya mengumpulkan data dan informasi, maka berdasarkan pada riset atau hasil penelitian itu barulah kita tulis. Nah, jadi itu prinsip atau hakikat dari menulis itu tidak dapat dilakukan seujuk-ujuk Anda kemudian mengarang bebas. Jadi kata menulis karya ilmiah itu bukanlah aktivitas untuk
menuangkan pikiran, ya, apa yang Anda pikirkan di benak, dan kemudian Anda menulisnya berdasarkan maunya kita saja, ya, apa yang kita pandang benar atau sesuatu yang kita yakini, ya. Jauh dari itu, ya teman-teman. Kalau kita di SMA atau di ini, umumnya kita diberikan kebebasan untuk meluapkan, menyampaikan apa yang kita inginkan. Tetapi di bagian ini sama sekali tidak bisa, ya. Jadi ada hukum yang tetap, hukum yang harus diperhatikan. Nah, setelah melakukan riset atau pengumpulan data itu, barulah teman-teman melakukan apa yang disebut dengan kerja, penulisan, pelaporan, ya. Tentu hal ini bisa dilakukan baik selama kita mengumpulkan data maupun sesudahnya. Ini tergantung pada apakah teman-teman sudah menguasai apa yang disebut dengan metodologi atau metode penelitian, ya. Ini penting. Jadi menulis itu tidak ujuk-ujuk hadir begitu saja. Itu yang pertama. Jadi prinsipnya riset dan penulisan. Nah, kita melangkah bahwa menulis karya ilmiah itu ada karya. Jadi kalau karya itu berarti sesuatu yang dihasilkan. Nah, ini mengindikasikan bahwa sebuah tulisan yang baik, ya, sebuah artikel, paper atau makalah yang baik, atau sebuah skripsi, tesis, disertasi yang baik adalah sesuatu yang selesai, ya, tuntas dikerjakan, ya. Tidak ada karya yang tidak katakanlah sampai pada tahap akhir, yaitu menghasilkan. Jadi ada hasil dari apa? Dari proses riset dan proses penulisan tadi. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan riset dan penulisan, tentu tidak ada karya. Jadi karya itu final, ya. Jadi sesuatu the end of process. Jadi akhir dari sebuah persoalan. Nah, itu tidak serta-merta mau mengatakan bahwa ketika Anda menulis dan kemudian ada karya, bahwa itu bisa disebut sebuah karya tulisan ilmiah. Harus dicek lagi dengan nilai dasar atau prinsip yang kita sebut sebagai prinsip ilmiah. Nah, di sini ketika kita bicara tentang prinsip ilmiah, teman-teman, maka kita akan bicara tentang hal yang memiliki ciri nilai empiris. Artinya berdasarkan data, fakta, realitas, ya, fenomena yang kita teliti. Dan kemudian kita bicara tentang apa yang disebut dengan rasionalisasi, artinya bisa dinalar, ya, logik, ya, memiliki kaidah aturan berpikir. Dan yang tidak kalah penting di situ adalah bicara tentang abstraksi, kemampuan kita menalar sesuatu yang abstrak dan kemudian kita terjemahkan menjadi sesuatu yang mudah dimengerti. Dan berikutnya kita bicara tentang penggunaan metodologis atau metode. Jadi sebuah karya ilmiah kalau tidak bisa menunjukkan metode atau pendekatan yang dipakai, apakah kualitatif atau kuantitatif atau mixing atau campuran dari keduanya, ya tentu karya itu tidak bisa disebut sebagai sebuah karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah susun atau ditulis berdasarkan sebuah kerangka yang runut atau sistematis. Jadi bukan aut-autan atau acak-acakan ke sana kemari. Nah, itu semua teman-teman adalah hakikat prinsip menulis karya ilmiah yang kalau dipahami dengan baik, saya yakin teman-teman ada di track yang benar untuk menuntaskan tanggung jawab untuk membuahkan karya yang bersifat ilmiah. Karena itu kesimpulannya adalah menulis karya ilmiah merupakan proses mengumpulkan data, mendeskripsikan dan kemudian menjelaskan atau mengeksplanasi fenomena empiris sehingga dapat dipahami berdasarkan metode, ya, penyampaian yang secara sistematis, ya, yang kemudian dapat memberikan menghasilkan sebuah wawasan keilmuan yang bermanfaat bagi banyak pihak. Saya kira demikian teman-teman. Nanti kita pada kesempatan lain akan bahas secara runtut, secara sistematis, secara detail apa itu proses-proses metode menulisnya, bagaimana kita menghasilkan karya yang lebih baik dengan sebuah pekerjaan yang secara teknikal kita lakukan dengan baik, dan kemudian sungguh-sungguh bahwa karya kita itu bisa dibedakan antara karya ilmiah, karya populer, dan karya kesusastraan, ya. Jadi demikian teman-teman, pahami hakikat menulis karya ilmiah. Saya sangat yakin teman-teman akan menjadi salah seorang lulusan terbaik atau sebagai mahasiswa terbaik yang paham bagaimana membahasakan realitas atau fenomena untuk kebermanfaatan. Kita jumpa di konten yang lain. Salam hebat dan salam trio.